Izin. Dari singkir demi kedokteran, ya dialah meminta kartu keluarga, foto KTP yang siap melahirkan orangnya. Dia minta, ya itulah dia foto sama anaknya dipoto. Entah apa dia dapat, tidak tahu aku. Kepada PJ Bupati kita ini haruslah memikirkan ibu ini. Ya. Saudara, saat ini kita ingin bertanya-tanya berhubungan di samping saya adalah seorang dukun beranak di Kampung Teluk Rumbia ini. Kampung Teluk Rumbia ini tinggal di pinggir sungai, ya, berbatasan langsung dengan desa Kantograng, di mana kedua desa ini jauh dari pusat kota Kabupaten Aceh Singkil. Di samping saya juga ada mantan kepala desa yang saat ini sebagai ketua BPG, Pak, ya. Pertama saya ingin bertanya-tanya kepada ibu ini, Bu, informasi yang kita dengar bahwasanya ibu ini merupakan seorang dukun beranak. Ketika ada ibu-ibu melahirkan, ya mereka mendatangi ibu atau membawa istrinya ke rumah ibu ini. Diceritakan sedikit, Bu. Ya, tahun 2012 mulai, Bu, ya. mulai, jadi sampai tahun 2022 sampai sekarang. Kira-kira, Bu, kita saat ini kan ada bidan dari kesehatan. Kenapa mereka membawa ke rumah ibu? Ya, gitulah kan. Jadi setelah dia datang ke rumahku, maka dianjurkan dia. Udah tiga kali aku anjurkan, nggak mau dia pergi ke Singkil. Jadi capek, di sinilah aku melahirkan, Bu, gitu bilangnya. Jadi ya kalau di sini nanti aku salah, dibilang dokter ke Singkil. Jadi tolonglah usahakan jalan ke Singkil. Pergilah, gitulah aku bilang. Jadi nggak mau dia. Sampai matiku pun aku di rumah ibu melahirkan, itu dia bilang. Kata ibu-ibu yang melahirkan ini, Bu, ya. Jadi itulah saudara keterangan ibu ini bahwasanya ibu-ibu yang mau melahirkan di Teluk Rumbia ini kebanyakan menjumpai ibu ini atau mendatangkan istrinya langsung ke rumah ibu ini. Karena informasi yang saya dengar, kedua desa ini lebih terutama memanggil dukun beranak kampung daripada dokter, mengingat ya jarak tempuh yang begitu jauh. Jadi, Bu, kalau boleh tahu lagi, Bu, kan itu katanya mulai tahun 2012 ketika ibu menangani istri orang-orang yang mau melahirkan ini, Bu, kira-kira bidan desa dari kesehatan ada datang, Bu? Ada, ya. Berapa orang ya bisa dia bantu aku, sama-sama dibantu. Jadi setelah 2015 nggak ada lagi, sampai kini nggak ada lagi. Cuman seorang diriku yang menerima di Kampung Teluk Rumbia sampai Ratu Gadang. Sampai Ratu Gadang, Bu. Ya. Kira-kira, Bu, saya ulangi kembali, Bu. Tadi kan ibu menyampaikan bahwasanya ya ibu-ibu melahirkan ini kebanyakan datang ke rumah ibu. Iya. Kira-kira kalau sepengingat ibu, ada berapa ibu rumah tangga kira-kira, Bu, yang datang rumahku? Ke rumah ibu. Di rumahku ini yang datang 7 orang melahirkan. Cuman seorang diri yang membantu. Setelah gitu sekitar 1 malam dia di rumahku, besoknya pulang dia. Jadi dia kan cuma minta izin. Jadi nggak ada dokter yang datang, cuma seorang cuman. Kita selanjutnya bertanya kepada yang di samping saya, mantan kepala desa ini. Maaf, Pak, informasi yang kita dengar pada tahun 2012 bahwa selama kepemimpinan Bapak itu telah meluarkan surat keputusan terhadap ibu ini tadi, Pak. Ya, apakah memang betul itu, Pak? Ya, betul, Pak. Bisa diceritakan sedikit, Pak, alasannya untuk mengeluarkan SK ini, itu, Pak? Ya, alasannya waktu tahun 2012
kami pernah diundang ke kesehatan dalam rangka kemitraan dukun beranak dan bidan desa. Setelah itu datang Puskesmas menyuruh saya untuk membuat SK. Setelah itu berbunyi sejak dari tahun 2012 sampai 2015 kami telah memberikan SK itu kepada Ibu Nuriyah. Itu semasa saya berjabat itu. Semasa Pak kecil menjabat. Saudara, itulah keterangan dari mantan kepala desa yang merupakan saat ini adalah ketua BPG Teluk Kumbia. Inilah bukti surat SK yang dikeluarkan atas nama Ibu Nuriyah. Jadi lagi kita tanya lagi Pak, tahun 2012 Bapak ini mengeluarkan SK Ibu ini. Informasi yang kita dengar pada tahun 2013 bahwa Ibu ini mendapat penghargaan dari Pemkab Aceh Singkil. Ya, betul. Betul Pak. Atas apresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu ini Pak ya. Saudara, inilah bukti penghargaan dari Pemkab Aceh Singkil pada tahun 2013 ditandatangani sebagai bupatinya adalah Supriyadi yang kerap disapa Oyon. Baik, ini saya kembali tanya sama Ibu ini. Bu, itu di pemberitaan bahwasanya pemberitaan itu menyampaikan pemerintah Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan Bidan Kesehatan bermitra dengan dukun. Kira-kira Bu tanggapannya dengan bermitra itu Bu? Kita tahu kalau bermitra ini ya umpamanya honor-honor pastilah ada. Kira-kira ada manfaat Bu? Enggak ada. Enggak ada sampai Enggak ada sampai sekarang. Cuman dari desa ada sedikit. Cuman dari desa ada dari sedikit. Desa sedikit. Mantan Bapak Kepala Desa Uka Arianto Teluk Rumbia. Yang Bapak ini tadi Bu ya. Ya. Jadi Bu, informasi yang kita dengar ketika Ibu menangani ibu-ibu yang melahirkan ini, setelah melahirkan datang bidan-bidan kesehatan. Apa yang dilakukan mereka Bu? Ya, itulah makanya datang bidan-bidan dari Singkil demi kedokteran. Ya, dialah meminta kartu keluarga, foto KTP yang siap melahirkan orangnya. Dia minta, ya itulah dia foto sama anaknya dipoto. Entah apa dia dapat, enggak tahu aku. Jadi kalau aku enggak tahu, karena kalau sekarang ini enggak mungkin orang itu apa-apa ia kasih sama aku, enggak ada. Sampai kini enggak pernah lagi. Insyaallah, mudah-mudahan. Jadi saudara, saya kembali bertanya kepada mantan kepala desa ini, bahkan dia saat ini sebagai ketua BPG Teluk Kumbia. Pak, mau tanya sedikit lagi nih Pak. Ibu ini kan sudah membantu ibu-ibu kita ya kan, contoh seperti saya sendiri lahir, mohon maaf bukan mentiadakan dari bidan kesehatan. Memang faktanya walaupun saya nggak ingat saya waktu lahir, saya lahir itu menggunakan dukun beranak, dukun kampung. Belum lagi dari bidan kesehatan. Bahkan belakangan ini semenjak saya tinggal di Teluk Rumbia ini, dua anak saya itu ibu mertua saya dan istri saya ketika dia mau melahirkan disuruh memanggil ibu dukun beranak ini. Jadi Pak, ini kan ibu ini membantu, ya kan, membantu masyarakat. Menurut keterangannya tadi bahwa tidak pernah ada sedikit pun ya istilahnya pembayar jerih payah. Kira-kira Pak, apakah Bapak pernah mendampingi ibu ini untuk bagaimana supaya dia dapat dari pemerintah jerih payahnya sedikit Pak? Coba jelaskan Pak. Ya pernah. Tahun 2014 kami berusaha juga untuk sampai ke dinas, membawa ibu ini, Bu Nuriyah ini, untuk menjumpai kepala dinasnya. Tapi toh hasilnya belum kami tahu. Namun waktu itu dia tunggulah dulu, sabar, nanti kalau ada saya kasih tahu. Itulah.
sampai sekarang. Nggak saya tahu. Tapi harapan saya sekarang ini, saya sebagai ketua BPG Teluk Rumbia, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mohonlah bantu Ibu Nuriah ini insentif ataupun honor dari kabupaten, entah sedikit entah banyak, kami berharap juga supaya ada imbalan balas budi. Ya, balas budi dari ibu ini. Dari tahun 2012 sampai sekarang belum ada mendapatkan. Jadi itulah keterangan Ketua BPG. Perlu juga saya informasikan penanganan publik terkait pencegahan kematian ibu ini di tahun 2015 telah mendapatkan penghargaan nomor 2 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijabat waktu itu adalah Supriyadi atau kerap disebut Oyon. Waktu tahun itu di akhir jabatan beliau di Aceh Singkil ini akan ditata semua untuk menghindari kematian terhadap ibu. Namun Oyon waktu itu tidak terpilih sehingga kesannya ini tidak terlaksana. Saya kembali bertanya sama ibu ini. Ya. Itu Bu udah dapat penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan waktu itu Oyon di akhir masa jabatannya akan membenahi ini. Setelah nggak terpilihnya Pak Oyon, apakah ibu pernah menyampaikan kekeluhan ibu ini kepada pemimpin-pemimpin setelah Pak Oyon, Bu? Pernah. Ceritanya kemana, Bu? Ya, setelah siap Pak Oyon berhenti, ya capeklah. Apalagi siapa? Pak Dul Musrik. Pak Dul Musrik. Nah, jadi saat itu 1 bulan siap dia terpilih, udah capek dia jadi bupati, makanya kulanjurkan suratku ini 2 lembar dari Mangsuh sampai ke Bupati Dul Musrik. Tapi sampai kini belum dia tanggapi. Sudah selesai habis dengan jabatan Dul Musrik. Sudah selesai habis jabatannya, nggak ada lagi. Sampai kini 2002. 2022. Nanti belum datang. Jadi sampai kini udah selesai, nanti dia jadi jabatan, habis nggak ada lagi. Jadi terakhir, Bu, kira-kira Bu, apa harapannya kepada PJ Bupati, Bu? Silakan, Bu. Harapan, ya itulah kekeluhan ini, karena yang lambang-lambang untuk dipakai sampai ke pusat, sampai ke Jakarta, karena nama-namaku dijual, karena penghasilan nggak ada. Nggak ada, Bu. Harapanku ke belakangan ini, itulah cuman, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada yang lain. Baik. Kira Bapak ini ada lagi yang perlu disampaikan, Pak? Ya, saya rasa tidak ada lagi. Cuman itulah intinya, kepada PJ Bupati kita ini haruslah memikirkan ibu ini. Memikirkan ibu ya. ini. Karena saat ini walaupun kemana ceritanya seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya ya ibu-ibu di sini terutama memanggil ibu ini ketika mau melahirkan, Bu, ya. Oke, saudara, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Ibu Nuriah sebagai dukun beranak di kampung ini sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan tadi oleh Bapak Arianto sebagai Ketua BPG saat ini juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.